Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan masih kita rasakan hari ini, bersyukur juga atas kebaikan Tuhan. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita ini banyak masalah, banyak problema, tetapi kita tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mazmur kitab Mazmur 130 pasal 130 sampai Mazmur pasal 131. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah padanya ada pengampunan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kehidupan dengan segala rutinitas kita yang ada di lingkungan kita, terkadang membuat kita sering mengabaikan sapaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan demikian, sidang jemaat Tuhan, kita bukannya datang mencari Tuhan, kita justru jatuh dalam kesibukan yang menggiring kita menuju ke jurang keputusasaan. Dalam jurang keputusasaan, pemazmur berteriak kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ia merasa dirinya diasingkan dan jauh dari Tuhan.
Namun dalam keadaan seperti itu sedang jemaat Tuhan, pemazmur justru dituntun dalam pengakuan akan dosanya. Dia sadar bahwa dia banyak berbuat kesalahan dan dosa. Dalam pengakuannya, ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat berseru dan berdiri di hadapan Tuhan jika Tuhan mengingat-ingat setiap kesalahan yang diperbuatnya. Sedang jemaat Tuhan, meskipun demikian, ia tetap berseru kepadanya sebab ia menemukan bahwa pada Allah ada kemurahan, ada pengampunan, dan ada penebusan. Dia yakin, percaya itu. Ya, pada Tuhan ada pengampunan yang sempurna. Kita pun yakin ini sedang jemaat Tuhan. Bukan hanya pemazmur saja, tapi kita diingatkan bahwa hanya dalam Tuhanlah ada pengampunan dan penebusan. Ya, sedang jemaat Tuhan, ketakutan umat Allah terhadap Allah, terhadap dirinya, diberikan dalam nuansa kegentaran dan kekaguman ketika pemazmur berlutut di hadapan Allah. Ia menemukan pengharapan dan kasih setia yang berlimpah daripada Tuhan. Komunikasi dengan Allah selalu terbuka sebenarnya tiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Ya, tidak ada penghalang sebenarnya dalam jemaat Tuhan. Tetapi kita memberikan yang paling utama sebenarnya, kita memberikan waktu kita. Di dalam doa, pemazmur menyadari bahwa Allah tidak pernah membuang umatnya. Ya, Allah tidak pernah membuang umatnya. Allah tidak pernah mengabaikan umatnya. Kalau kita berdoa, tidak pernah kita diabaikan sebenarnya. Yang membuat kita ragu akan kuasa Tuhan adalah diri kita sendiri sebenarnya. Karena sudah terlalu besar keraguan itu. Dijawab tidak ya, dijawab tidak ya, seperti itu. Sedang jemaat Tuhan. Di sini pemazmur mau mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita ini, pengampunan hanya ada padanya. Pengampunan hanya ada pada, tidak ada yang kepada yang lain. Datang kepada Dia. Ya, sebesar apapun, sehitam apapun dosa kita, hanya pada Dia ada pengampunan. Datang padanya. Allah tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepadanya. Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan yang telah kita perbuat. Doa merupakan sarana komunikasi yang terus terbuka bagi umatnya dalam Kristus Yesus. Firman-Nya berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni serta membebaskan kita dari segala dosa kita. Apa yang kita takutkan lagi, sedang jemaat Tuhan? Sebesar apapun dosa kita, terkadang kita berpikir begini, saya terlalu kotor di hadapan Tuhan. Saya tidak, dia merasa bahwa dirinya itu tidak sanggup berhadapan dengan Tuhan, tidak mampu berhadapan dengan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan mau kita datang kepada Dia, apapun keadaan dan kondisi kita, bagaimanapun dosa kita besarnya, tetap Tuhan maunya kita datang kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita datang kepada Tuhan, karena hanya padanya ada pengampunan, bukan dari orang lain. Orang lain, manusia tidak ada hak untuk mengampuni kita. Ya, pengampunan yang sejati hanya daripada Tuhan, dari Yesus Kristus. Makanya didatang ke dunia ini memberikan pengampunan itu. Hanya Dia mampu memberikan itu. Manusia tidak mampu dan tidak akan bisa oleh manusia. Oleh karena itu, sedang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar dari pemazmur bahwa pengampunan hanya ada padanya. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan, biarkan Dia bertindak, bahwa semerah apapun dosamu seperti kermiji, kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan setia dan adil, Dia akan setia dan adil
Ia akan mengampuni serta membebaskan kita dari segala dosa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini, bahwa kami percaya hanya padamu ya Tuhan ada pengampunan yang mampu mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami ya Tuhan, agar kami mampu menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang fana ini. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku